Pada malam yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian syarah hikam, yang mana pada malam ini membahas tema tentang memilih teman. Ibnu Athaillah melanjutkan kalam hikmat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid darain. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. La tashab, jangan kamu bergaul atau berteman, man la yunhiduka haluhu, orang yang tidak membangkitkan akan kamu oleh keadaan orang tersebut, wa la yadulluka ala Allah maqaluhu, dan tidak menunjukkan akan kamu di atas Allah maqaluhu, oleh ucapan orang tersebut. Jadi di belakang telah dijelaskan bahwa kita sebenarnya sedang melakukan safar. Safar yaitu perjalanan menuju kepada Allah. Sehingga bila dalam perjalanan tersebut kita dari tahun ke tahun masih ketergantungan kepada yang namanya makhluk, berarti tak ubahnya kita bagaikan keledai yang mengitari batu penggiling gandum, di mana tujuan dia berputar adalah tempat di mana dia beranjak. Artinya memutar-mutar batu. Tanya lah mudahnya menyodari alam ke alam, memindah tergantung dari alam memindah ke alam yang lain. Mana pernah mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga menghilangkan ketergantungan kepada selain Allah. Berarti safar perjalanan kitanya perjalanan memutar babak hana ruh kepada tujuan. Ketika perjalanan tidak boleh tidak harus ada orang yang menuntun atau nyoba orang wisata ke guide, na tour guide, na orang yang guide perjalanan kitanya. Perjalanan mendekatkan diri kepada Allah juga butuh guide, dalil dalam bahasa Arab, petunjuk, guide. Yang namanya safar perlu kepada guide. Bila tidak, perjalanan saya akan tersesat, hancur kepada tujuan. Salah satu guide yang menuntun perjalanan tanya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah dan menghilangkan ketergantungan kepada selain Allah, hanya kepada Allah semata. Guide di sini adalah mursyid yang membimbing kita, guru yang membimbing kita. Maka oleh Ibnu Athaillah mengingatkan kita agar jangan mencari guru yang tidak memberi inspirasi kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. La tashab, jangan kamu bergaul orang yang tidak membangkitkan akan kamu oleh keadaannya. Artinya halnya hanjit ke penyemangatannya, halnya hanjit ke motivasi kitanya. Malah sebaliknya, pada kepegah medek, tidak keadaan katanya membuat tanya gadah semangat. Dan dia kadang-kadang guru yang model kedua yang pada kesumbut berapi-api gitu. Dia dalam keadaan katanya membacut hana ramai pun yang kalian kesumbutnya, akan membuat tanya semakin meningkat, makin down, makin rendah. Iban boleh kepegah medek mana, tidak keadaan katanya hanam semangat saya untuk saya badan, makin tambah jatuh semangat. Nyoke yang kepingan la tashab, jangan kamu bergaul orang yang tidak menginhad. Inhadnya bangkit, anhadayun hidup, membangkit akan kamu oleh halnya. Jadi pertama perlu dapat penjelasan ini supaya kita pahami kata-kata suhbah. Suhbah dalam perspektif tasawuf, dalam kacamata sudut pandang tasawuf, berbeda dengan suhbah istilah bahasa.
Suhbah dalam perspektif tasawuf maksudnya adalah berguru, bukan hanya suhbah berteman. Nah, penjelasan dalam kitab Syarah Hikam yang ditulis di Syekh Ramadan Al-Ghuthi. Dalam penjelasan Syarah Hikam oleh Syekh Ramadan Al-Ghuthi, beliau menjelaskan bahawa maksud daripada pertemanan adalah suhbah dalam arti kata mulazamah, kasratul mulazamah, banyak bermulazamah kepada seorang guru. Tanya menyerta-minta guru yang tak bermulazamah dengan guru yang bertunjuk kepada katanya. Nyari minta yang bisa membangkitkan semangat tanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi dalam hal yang lain, suhbah tersebut bisa juga berarti pertemanan biasa. Jadi Syekh Ramadan Al-Ghuthi lebih modern dalam menjelaskan kitab Hikam. Beliau mengartikan makna suhbah, la tashab yang berarti suhbah, dengan makna pertemanan yang mencakup kepada pertemanan biasa, bukan hanya mencari guru yang mursyid. Jadi dengan memilih teman yang bisa memberi inspirasi kepada tanya, berarti bukan berarti katanya memilih-pilih teman. Baca benanggapan berarti dalam agama dipilih-pilih man hanya mengan barang kata. Langkah Rasul mendak namungan menurut barang kata. Yahudi nangan Rasul dengan anak minangan dengan urang gasin nangan, urang yang hina pinangan. Tapi non yang kibarnya maksud hina. Yang boleh daruruskan. Berarti dalam kalam hikmah ini bukan diartikan dannya harus memilih-milih teman sehingga anda damungan dengan sembarangan ulu. Nah, penjelasan Syekh Ramadan bahawa pertemanan yang sejatinya dijadikan bersama orang-orang yang disebut kriterianya oleh Syekh Ibnu Athaillah. Jadi hubungan dengan teman yang lain yang lagi kriteria yang disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah yang sesuai kebutuhan kadar penghidupan tanya. Dumna boleh katanya sebatannya ada, dan dumna kewajiban peran sosial katanya. Dengan demikian, meskipun dah jadikan teman sejati hanya orang-orang saleh, bukan berarti katanya boleh meremehkan teman yang lain yang hanya saleh. Namun yang dianjurkan dalam tasawuf, katanya dijaga hubungan baik dengan semua teman sesuai aktivitas kerja dan peran sosial tanya. Sebagaimana Nabi juga menganjurkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang artinya bergaul dengan manusia dengan khuluqin hasan, akhlak yang bagus. Inan hana lupa beda dengan yang hebat. Berarti dengan yang dipilih oleh Ibnu Athaillah dengan yang teman sejati. Adapun dengan yang hanya sebatas hubungan sosial untuk berinteraksi secara sosial, nyajib berangkasau. Cuman dengan cara khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi hanya terjadi pertentangan. Kemudian kita baca dalam hikmah lanjutan, wala yadulluka 'ala Allah maqalu, dan orang yang tidak menunjukkan akan kamu di atas Allah oleh ucapannya. Artinya orang yang ucapannya hanya membuat danyo geputunjuk jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang benar-benar lebih jadikan suhbah, lebih jadikan sebagai guru yang akan membimbingnya. Kibat penjelasan bi alla yakuna haluhu, bahwa tidak adalah keadaannya orang tersebut dan tekadnya yang kuat itu tergantung dengan Allah, dan tidak adalah ucapannya wa maqaluhu la yadullu alaihi, dan ucapannya tidak menunjukkan di atasnya Allah meskipun dia seorang ahli ibadat dan orang yang zuhud. Maka bersuhbah orang tersebut bagi seorang murid manhiyun anha,
dilarangkan daripadanya. Dengan berbeda, suhbah orang yang bisa menggerakkan, membangkitkan akan kamu oleh halnya dan menunjukkan akan kamu di atas Allah, maqaluhu oleh ucapannya. Bi anta kuna himmatu, yang bahwa adalah himmah orang tersebut itu tergantung dengan Allah, murtafi'ah, lagi tinggi daripada makhluk. La yalja, tidak bertumpu ia dalam segala hajat-hajatnya kecuali kepada Allah, dan tidak bertawakal dalam segala perkara-perkaranya kecuali di atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman yang bisa memberi inspirasi katanya dari gerak-gerik tingkah laku dan dari ucapan-ucapan adalah teman yang memiliki tekad yang tinggi, yang tergantung hati dengan Allah. Sehingga dalam perspektif tasawuf disyaratkan ini 6 syarat siro syekh yang mursyid. Pertama, ilmu sahih, memiliki ilmu yang benar, pandangan yang benar, ilmu yang benar. Yang kedua, zauqun sarih, zauqun perasaan, memiliki pandangan rohani yang jelas. Yang ketiga, himmatuhu aliyah, memiliki tekad yang tinggi. Yang keempat, halatun mardiyah, memiliki kondisi jiwa yang diridai Allah. Yang kelima, basiratun naqidah, memiliki mata batin yang tajam. Yang diro syekh mursyid. Maka menyatanya dalam rumput syekh mursyid yang model menang, yakinan pu yang dengan pegah lebih bantah. Tinggal pegah maqala li ustadihi 5 lam yuflih abadan. So mandang yang kun ke gure 5, ada gure-gure kun 5 bahkan menang, bahkan hanwidik, yang tidak akan sukses selama-lama. Yang dalam konteks tasawuf, maksudnya gure yang mursyid yang akan memiliki 5 kriteria penuh. Malah nak pernah baca nak sebuah kitab karangan Syekh Abdul Wahab Syahrani, gure-gure mursyid awal, gure-gure mursyid awal yang ketika gedanyang barang kapu oleh murid, kekalan bahlah mampu. Ada gedanyang gejak murid musyawarah awalnya. Ada kekalan bahlah mampu, kiban mendulik gedanyang masa depan gedanyang ukun orang benar-benar. Yang gedanyang dah bantah andai kurbannya, yang lam yufli. Dengan puyang bulan kekalan bahlah mampu. Mana ada rumput ni, payah ada rumput gulai mursyid lagi yang dikatakan amsal fal amsal. Yang gulai mursyid yang sejati lagi yang nanti. Maka dia langkah tasawuf ketika ada rumput gulai mursyid, hang gemi lepas ni dia pegang jarum. Sampai nalihai belahbok syarat-syarat dan murid ketika bersama gulai mursyid. Termasuk dia gambarkan tanya dengan ibarat manyet. Ibarat yang kubalik dia belum semana anak bantah. Ada yang terubah dia hidup hadiah, ambil pula dah tunjuk juga. Letakkan adab-adab tentang sirah murid ketika didapatkan kuliah yang mursyid bebut. Ya orangnya anak tadi bebut kan. Yang kuliah mursyid bebut lagi kan. Makanya yang banyak pegang, yang ada yang terbuka hijab di Allah. Dia ada sirah murid yang yang kuliah mursyid. Allah membuka hijab kekekalan masa depan muridnya, dijelaskan oleh gurunya. Kajian lebih bantah, maqala bi ustadihi 5 lam yuflih abadan. Anak akan sukses karena dia dah bantah yang bukan dia, berarti dia dah langkahi lagi yang kamu tulis dan takdir tanya, maka hancur tu. Dia lah takdir menulis itu hanjit tu orang kaya. Takarat tidak minta rezeki, kaya di sini. Kamu tulis itu gedengku, gembut-gembut takarat dah belum letih, hancur-hancur. Karena arahan gulai mursyidnya biasa ada yang terbuka hijab oleh Allah, tipu yang dipegangnya langsung nampak yang punya gulai mursyid yang sesungguhnya. Jadi menurut Syekh Ramadan Buti dalam kitab Syarah Hikam banyak, kitab At-Tahdil, dalam konteks yang lebih luas berarti anjuran memilih teman yang saleh yang maksudnya.
yang memenuhi dua kriteria. Kriteria pertama, mempunyai kondisi hati yang selalu bersama Allah. Kriteria kedua, mempunyai nasihat lisan terhadap hamba-hamba Allah. Yang teman yang saleh yang dimaksud dalam kalam hikmah ini. Tapi yang ada buka kitab Iqadul Himam, penjelasan kalam hikmahnya lebih mengarah kepada konteks suhbah dengan guru, bukan suhbah dengan teman sebayanya atau selevel, tapi dengan guru maksud. Sehingga dia man la syaitanahu fasyaitanu syaitu. Maka bahkan penting tu suhbah menurun yang bisa mendorong, menginspirasi dia untuk dekat kepada Allah. Karena mihana dan gure, hana dan suhbah menurun lagi ya. Ini syaitan yang akan menjadi guru dia. Kemudian ini ada juga penjelasan dalam syarah hikam, meskipun orangnya ahli ibadat dan orang zahid, sebab tingkatan atau makam dalam ibadatnya ledak dalam detail pada kira orang akan mencapai level ahli ibadat tak sempurna dalam detail. Malah orang yang katut mencapai tingkat zuhud pun dalam detail sempurna. Sebab antara zuhud dengan orang arifin bisa berbeza-beza. Boleh jadi agaknya zuhud dari segi hanya terikat hati dengan dunia, tapi dari segi kedekatan agaknya, tingkatan ibadat mahabbah agaknya ke Allah, kadang-kadang dalam perut tingkat orang arif. Jadi boleh saja berbeza dalam detail dekat zuhud kapasiti orang arif. Wala bikhilafi nanti kita ulang. Dengan sebalik, berteman orang yang bisa menginspirasi akan kamu oleh keadaannya dan menunjukkan akan kamu di atas Allah oleh ucapannya, dan bahwa adalah tekad orang tersebut yang tinggi itu terikat dengan Allah dan meninggi jauh daripada makhluk, tidak pernah ilja'an meminta perlindungan atau bertumpu, tidak pernah bertumpu dalam segala hajatnya kecuali kepada Allah, dan tidak pernah tawakal menyerah diri dalam segala perkaranya kecuali di atas Allah Subhanahu wa taala. Qad sakatan nas an ainihi, sungguh telah gugurlah manusia daripada pandangannya. Mana gugur manusia dari pandangan? Manusia tidak berarti apa-apa dalam pandangan orang tersebut. Maka dia tidak melihat dari mereka itu manusia manfaat. Yang orang yang himmahnya terikat dengan Allah, hajatnya tertumpu kepada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah. Yang manusia hanya berarti baginya truk melarat, truk dari nafsu an aini, gugurlah nafsunya daripada pandangannya. Artinya tidak menganggap diri berarti, dalam masalah ini menganggap diri rendah, tidak lagi menganggap diri berarti. Fala yusyahid laha fi'atan, tidak menyaksikan baginya nafsu akan perbuatan. Wala yaqdi laha haqqan, dan tidak menghukumi, tidak menunai baginya nafsu akan jatah atau keberuntungan. Artinya tidak bisa menentukan nafsu. Beliau menganggap nafsu tidak bisa menentukan nasibnya sendiri, tidak bisa memberi keberuntungan bagi nafsu. Wa yakunu fi jami'i a'malihi, dan ada orang tersebut dalam seluruh amalannya itu berjalan di atas jalur syara', muqtada syara', min ghairi ifrat wala tafrid, tidak melampaui batas dan tidak tafrid. Beda ifrat dan tafrid. Menyo ifrat tajawuzul haddi bil ziyadah wal kamal, yang ke ifrat. Menyo tafrid tajawuzul haddi bin nuqsan wat taksir. Menyo tafrid kurun mulikut, menyo ifrat lebih betul. Betul bang sembahyang yang di malam 10 rakaat dari rukun mutabah rakaat tak. Rukun jangankan sembahyang sunat mutlak murawatib aida. Pas malamnya 10 rakaat saja, 3 menjaga. Yang ifrat
lebay, bahasa gaul lebay. Ibaratnya melampaui ke depan, tajawuz had bin ziyadah wal kamal, lebih had, punya tafrid kurang had. Yang enggak kasih khairul umur atau satu hal. Tengok orang punya ibadat yang kau betul-betul kerana Allah, anak penting lele, yang penting kualitas. Itu nauku Haba Ibnu Mas'ud, 2 rakaat orang yang adil yang terikat dengan Allah, yang lebih bernilai daripada dunia dan isinya. Jadi kan kuantitas ni, tapi kualitas ni yang paling utama. Maka orang yang hanali memandang nafsu, hanali memandang diri, hanali memandang perbuatan diri, ibadatnya sesuai jalur syarak, muqtada syarak, hana ifrat dan hana tafrid, hana berlebihan, hana sampai kurang. Ya tengok, dia berlebihan dalam tasawuf, tasannuh, tazayyud wa tasannuh. Tazayyudnya menghias diri supaya laku, tasannuh sikap berpura-pura. Nah, kondisi-kondisi tertentu tengok tingkatan ibadat itu. Durasi ibadat tengok lebih tinggi, volume ibadat lebih tinggi. Anak-anak jami misalnya, anak-anak orang-orang yang ingin nampakkan pencitraan tengok. Nanti kan berbeda cara ibadat tengok sehari-hari. Biasa kadang dalam bilik mengajar salam dalam badan. Orang yang kadang najami kau kena jumpa. Nanti kan natasannuh wa tazayyun gitu. Tapi orang yang gaknya hanali memandang diri gaknya yang stabil santai tapi kan di hana berubah gara-gara berubah situasi. Yang maksud min ghairi ifrat wala tafrid. Wa hadhihi sifatul arifin. Ini itulah sifat orang-orang arif billah. Orang yang kata tingkatan arif billah, yang ibadatnya hanya dipengaruhi oleh kondisi. Katanya macam kondisional dan situasional. Jadi pimpin acara zikir, pimpin acara majlis tabligh akbar, mungkin kondisinya berbeza baju dan lagi hari-hari biasa. Maka subah man hadhihi halu wa ikallat ibadatu wa nawafilu ma'murun biha lil murid. Bergaul atau berguru orang yang inilah keadaannya, meskipun sedikitlah ibadat dan amalan sunatnya, itu diperintahkan dengannya subah bagi seorang murid. Karena bahwa subah orang seperti itu jalibatun likulli faedah, dapat mendatangkan bagi setiap faedah diniyah wa duniawiyah, faedah agama dan faedah dunia. Jadi faedah dunia na faedah agama bina, biasanya bergaul dengan orang yang kondisinya lagi kegahian itu. Ini tabak yasraku minat tabak, karena tabiat itu mengikuti tabiat, mencuri tabiat. Tanya nak pegang tabiat ya Allah. Tabiatnya naluri yang sifatnya alami bawaan. Anjir tak pegang-pegang. Tabiatnya biasa diikuti dengan tabiat yang sesuai dengan tanya. Maka ini nak sabar pembaca dalam bahasa Arab, at-tahiru yatiru ma'a jinsih wal insanu yahnisu bi ashkalih. Ticip akan ikut sama-sama ticip, sama jenis-jenis roh. Manusia akan merasa nyaman dengan yang sabuh syakal, yang sebanding, yang serupa. Dan yang berat, beri makan dadu lebih-lebih berat. Roti gula, beri makan gedu lebih-lebih gula. Rempah es, beri makan gedu lebih-lebih PNS. Lagi ticip, beri yang jumpa dengan zaman laut lebih zaman laut. Yang belum ticip dulu, lebih-lebih dulu, miri, lebih-lebih miri. Jumpa dengan jenis lain. At-tayru yatiru ma'a jinsih wal insanu yahnisu ila ashkalih. Yang berbahasa Arab. Jadi karena naluri tabiat model menan, naluri model menan ya Allah, maka manusianya gampang mencuri tabiat orang lain yang mirip. Maka dia nadanya beribadat, yang damungan dengan orang yang sabung lembut dengan daya. Nak ke rum kita dari tabiat dunia. Anda menyadari ikut dengan orang yang lebih gerd dari kitanya, mencuri si tabiat katanya, walau dengan cara terpaksa. Jadi kaedah di at-tabu yasriku min at-tabi. Tabiatnya mengikuti atau mencuri daripada tabiat yang lain.
Dengan berbeza orang yang tidak ada di antara ini sifat. Orang yang hanya memiliki kriteria yang bisa menginspirasikannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan adalah kedudukan orang tersebut muamalah zahirah, tidak ada lain. Maksudnya hanya muamalah zahir saja. Ada ibadat ke Allah, dijaga ibadat zahir saja. Banyak ibadat-ibadat secara batin kurangkan. Nyatanya bergaul dengan orang model mana pada faedah fi suhbati. Maka ada faedah pada bergaul dengan orang tersebut. Semua layak lu. Kemudian dalam pergaulan tanya dengan orang yang hanya memiliki kriteria lagi yang disebut oleh Ibnu Athaillah, hanya terlepas adakala bahawa ada orang tersebut sederajat dengan kamu, dan adakala bahawa ada orang tersebut di bawah kamu. Dan dengan orang yang hanya bisa memberi inspirasi katanya, yang ada dua macam. Adakala orang yang selevel, sederajat dengan tanya, maka yang sederajat dengan tanya, la yasululaka min suhbatihi dararun, tidak hasil bagi kamu daripada bergaul orang tersebut oleh bahaya. Orang yang hanya bisa menginspirasi tanya, tapi gaknya selevel, yang hanya bahaya dia bergaul. Tak boleh boy, turunlah 20. Dan ada kalanya bahawa ada orang yang tidak memiliki kriteria di atas, dunaka di bawah kamu. Yang di bawah tanya yang bahaya. Wahwa dianya itu apa yang diisyarat kepadanya dengan kata Ibnu Athaillah, rubbama kunta musian. Adakala adalah kamu itu berbuat buruk, fa'arakal ihsana minka, maka dipenampak akan kamu akan kebaikan dari kamu oleh bergaul kamu dengan orang yang hanya orang lebih buruk hal daripada kamu. Itanya damungan dengan orang yang sembahyang limang dalam hidang lamwate, subuh dengan asar sering lewat. Tanya kat hidang sembahyang lamwate, man boleh hidang jamaah. Nyatanya tidak akan pernah melihat diri kurang karena membanding dengan orang yang di bawahnya. Yang maksud Ibnu Athaillah, kadang-kadang adalah kamu itu berbuat jahat, berbuat buruk. Fa'arakal ihsana minka suhbatuka, jadi baik. Nampak akan kamu akan ihsan, kebaikan daripada kamu oleh sebab suhbah kamu akan orang yang hanya orang lebih buruk hal daripada kamu. Artinya bisa jadi perbuatan burukmu tampak baik saja di matamu dikarenakan persahabatanmu dengan orang yang lebih buruk daripada dirimu. Jadi kitanya baik pernah merasa sempurna. Kadang-kadang tak anggap draw sempurna karena sering tajuk mauri bawahnya. Makanya ini dalam urusan akhirat hang lebih keadaan uyuh, di keadaan wadir. Malah salah satu alamah syakawah, celaka anak senilai udipnya sering dalam persoalan agama melihat ke bawah, dalam persoalan dunia melihat ke atas. Dalam persoalan dunia tak kala negatif dia hanya pernah bisa udip kana sebab habis han puas. Tapi dalam persoalan akhirat tak kala uyup dia hanya pernah punya niat untuk meningkatkan amal. Sebab tak banding tapi orang yang kalau hidang lumayan ilmu nasi kaidah. Di teko pakat jamaah, dia dah banding orang yang kalau hidang lumayan. Pada tanya pakat jamaah subuh, dah banding orang yang maghrib dia jamaah. Ilmu ada anak subuh maghrib nah. Jadi dah banding orang yang hidup tanya lebih. Yang maksud rubbama kunta musi'an fa'arakal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Yakni kehendaki Ibnu Athaillah anna suhbah man huwa dunaka dararun mahdud. Bergaul dengan orang yang dianya orang kualitasnya di bawah kamu, artinya hanya sederajat. Orang yang kualitas kebaikannya berada di bawahmu, bergaul dengan orang yang kualitas kebaikannya berada di bawahmu, dararun mahdud, itu murni mendatangkan darar, bahaya. Li'annaha tughatti anka uyubaka wa tubayyin laka kamalaka. Karena suhbah seperti itu dapat menyamarkan daripada kamu akan keaiban kamu dan memperjelas bagi kamu kesempurnaan.
Namun orang yang level nya di bawah tanya, yang di kepadanya sempurna tanya, handil bro, malah tertutupi keburukan tanya, yang di sempurna. Batu jibu laka husnudzan binafsika, maka melazimi tujibu tulzimu talzamu fatujibu laka, maka suhbah tersebut menjadi faktor bagi kamu husnudzan binafsika, berprasangka baik dengan nafsu kamu. Ketika tanya berprasangka baik dengan nafsu, fata'jabu bi a'malika, maka kamu merasa bangga dengan amal kamu, wa takna bi ahwalika, dan kamu merasa puas dengan kondisi batin kamu. Jadi karena ada banding orang di bawah, sehingga tanya merasa puas, sehingga katanya merasa bangga dengan amal yang kata capai. Padahal macam diudah tertinggal tanya, kita bandingkan salafus saleh, kita bandingkan amalan para waliullah. Warida anin nafsi wa ru'yah isaniha aslu kulli syarri. Rida atau rela daripada nafsu dan memandang kebaikan nafsu itu menjadi pangkal setiap kejahatan. Jadi kedua dalam hikmah itu bahwa pangkal setiap kejahatan berawal karena rida dengan nafsu dan memandang baik itu yang dilakukan oleh nafsu. Ana pernah tuhmah, ana pernah tercurigai nafsu tanya. Fa in aradta wala budda, maka jika kamu inginkan dan tidak boleh tidak bahwa kamu bergaul orang yang tidak bisa menginspirasi akan kamu oleh halnya dan tidak membimbing akan kamu di atas Allah oleh ucapannya, fasahab, maka bergaullah orang yang sederajat dengan kamu. Baik kita orang yang tamungan orang yang di bawah tanya, kita yang sabar lepoin. Betul kita tanya kaidah sembahyang, kita yang kaidah sembahyang. Kita tu kekurangan dia tu. Tapi memang demi jangan yang oleh hidang sembahyang, nanyan dan bukan kesahabat sejati yang di background dia. Anda guru. Jadi yang pelih mengan anak elak harus mengan jaringan yang kira-kira semisal sederajat andanya. Sehingga adalah kamu dalam bergaul orang tersebut la laka wala alaika, tidak bermanfaat bagi kamu dan tidak membahayakan di atasmu. La laka maknanya tidak mendatangkan manfaat, la alaika tidak mendatangkan bahaya. Dibatal dia. Han rugo laba ana rugo ana beda pede dan laba rugo laba. Ana laba mulain be rugo. Kemudian summa illam, kemudian diketahui olehmu anna suhbatahu al-arifin, bahwa sungguh bergaulnya seseorang akan orang arif ala ismaini, ada dua pembahagian. Yang betul yang ada fi yang juga Pak Rujal wabah fi ada anna suhbatahul arifin ala ismaini, bersahabat seseorang akan orang-orang arif na dua kategori, dua macam. Tanya kutoro mensiro orang arif, siro waliullah na dua macam tujuan. Yang pertama suhbah iradah, suhbah yang didasari oleh kemauan ingin menjadi murid. Dalam perspektif tasawuf, dekan murid beda dengan istilah tilmid. Tilmid murid lagi ada murid galahun, kata dua dengan tilmid santri. Murid dalam perspektif tasawuf, dalam kitab karangan Syekh Abdul Wahab Syahrani dan penjelasan. Murid itu orang yang menanggalkan iradah diri, menggantungkan kepada iradah Allah. Ini murid. Jadi makna murid orang yang memiliki iradah hakikat, iradah Allah. Ada juga yang nak kehendak dilaku baru, yang baru murid itu. Malah, yang lebih tinggi dalam definisi murid, orang yang wajah gerak langkah roh pada tempat tujuan. Nejak Makkah lah bola karya kan rohnya makna murid. Mendapat tentang hidayah, duduk-duduk dalam benteng dia. Jadi murid dalam tasawufnya
orang yang iradah dengan hanade kalau gantungkan diri kepada iradah Allah. Cara untuk kena hilang pun hilangkan iradah diri digantung pada iradah syekh yang mursyid. Maka dalam duduk na istilah rabitah syekh, rabitah mursyid. Sebabnya mungkin langsung adilnya ta'alluq dengan Allah, kecuali dah gantung dia ta'alluq adilnya dengan orang yang adilnya menggantung dengan Allah. Maka dalam tarikat-tarikat bahkan mengiyu Fatihah ke Rasul, Fatihah ke Masyayikh, Fatihah ke Rasul. Sebab adilnya terikat dengan gure yang bimbing tanya. Gure tanya dengan gure ganyan sampai ke Rasul. Yang daim ta'alluq kekal sampai hana lekang membacut dengan Allah dan Rasulullah. Jadi dalam tawasul tanya dengan gure dengan gure, maka terus dia ke Nabi, baru dia ke Allah. Maka lah sebab adab dalam tarikat kan di Fatihah ke gure, hanya langsung dalam 4 kali. Fatihah ke gure sampai terus ke Rasul. Yang diajarkan dalam tarikat. Jadi berguru dengan orang yang kaduk tingkat arif na dua macam. Pertama subah iradah. Mana subah iradah? Tanya dah bergaul dengannya dan dijadikan roh dan murid dengannya, itu subah iradah. Orang yang kena bergaul dengan sirah gurai mursyid, yang kena jadikan diri sebagai murid daripada mursyid tersebut, nyona dah bab syarat yang harus dipenuhi. Le syaratnya. Mungkin kita bacanya bayangkan. Antara lain harus diserahkan diri dan tunduk dengan sepenuhnya kepada guru. Karena tidak boleh sekali-kali seorang murid menentang atau menolak apa yang dikerjakan gurunya. Sehingga syair yang ditulis dari ulama sufi, engkau laksana mayat terlentang di depan gurumu terletak membentang. Dicuci di balik laksana batang, janganlah engkau berani menentang. Dengan syair-syair sufi untuk menunjukkan begitu pasrahnya seorang murid di hadapan guru mursyid. Maka tujuan bergaul dengan guru terus tingkatnya itu subah iradah. Yang mana subah iradah? Yang kedua subah tabarruk. Yang dia subah tabarruk, nadruh guru, nadruh habib, nadruh ulama dajah tak menumpuk berkah. Yang subah tabarruk. Ini budro tu, tahu tak? Ya, dia menumpuk, penting buat dan betul ke beres. Ini yang budro dah jual. Yang subah tabarruk saja. Dan tujuan untuk subah iradah. Maka subah iradah ia allati yustaratu laha syurut al-ma'rufah. Subah iradah itu subah yang disyaratkan bagi yang subah dan syarat-syarat yang ma'ruf. Tak syarat yang ma'ruf dalam tasawuf, dalam keladina kira ma'rufnya. Mengejauh bulan kita. Syarat allati yang kesimpulan dari syarat-syarat yang cukup jahit itu adalah bahawanya ayyakunal murid ma'asyih kalmaiti baina yadayil ghasil. Bahawa adalah seorang murid di hadapan syekh sama seperti mayat di hadapan orang yang semana-mana. Lagi mayat hanya bergerak roh yang berbalik di orang semana kenan balik. Kenan kedanya di depan hero gure mursyid menyodanya dan suhbah mubahnya. Suhbah untuk dijadikan diri sebagai murid. Bentuk suhbah tabarruk. Wa suhbah tabarruk ya allati yakunul qasdu biha ad-dukul ma'al qaumi. Mia suhbah tabarruk iaitu suhbah yang adalah kasar, dengannya suhbah untuk masuk beserta kaum, tergabung roh sajan kaum. Kaum yang istilah dalam kitab tasawuf yang maknanya sufi, yang dimanapun yang disebut al-qaumu yang maksud di sufi. Maka kena syariat Imam Haddad di bahumul qaumul ladina hudu. Mereka itulah kaum yang dihidayahkan. Maksud kaum ke berulung sufi, berulung saleh, berulung arif. Jadi dia suhbah tabarruk yang mana syarat-syarat ini ke cuma idenya kasat dan damang sajan kaum-kaum sufi wa tazayyun bi zayyihim. Yang tazayyun maksudnya tazayyun berhias dengan pakaian mereka. Zayya namanya hay'ah, berhias dengan pakaian atau gaya atau hay'ah mereka. Wal intizam bi salaki aqdihim, dan tunduk
atau teratur dalam jalan tempuh aturan mereka akad. Jadi dia dah mengen dengan orang sufi, dah ikut gaya orangnya, pakai bong sabah, pakai surban, pakai rida, pakai baju jubah. Pakat ya meratib, pakat ya duduk, yang subah dah baru. Lewat duduk, dua ada apa adun kata. Yang subah dah baru, bukan subah irada. Yang subah irada nak beli. Ya dia duduk dalam puasa kan. Dibeli. Nanti dah beli. Bodoh tanya. Yang berarti kan subah irada kan, subah dah baru. Selama ada duduknya, dah ikut lagi aturan. Beli baju yang mendarah, nak baju. Anjir baju yang bisa membangkitkan syahwat, nak baju. Baju putih urung kan, kuah putih, kuah dengan botimon, dengan kacang, dengan tempe, tiba yang beraturan ikut duduk. Yang kalau bidang melamburi, kalau tak dulu, tak peluk ke Ramadan, tak dulu. Ini memang dalam muridnya yang macam subah dah baru. Kalau tak gagangkan munafik, gagangkan khalifah. Gagangkan khalifah ada yang digurai manusia. Tapi dalam pandangan kitabnya macam anggap subah dah baru. Baru niat dia dukul ma'al qaumi, tazayyun bi zayyihim, intizam bi salaki aqdihim. Mana intizam menerima aturan, nazam dan aturan. Menerima aturan dalam jalan tempuh akdi akad atau peraturan mereka itu. Dan ini model hanya dipelazim dengan segala syarat-syarat surbah. Jadi hanya bayar pakai syarat-syarat surbah yang kaya-kaya. Inama yu'mar, yang diperintahkan orang seperti itu biluzumi hududi syar'i, dengan menjalankan batasan-batasan syarat. Macam kayak kubu hari betul. Kayak kubu yang hari, kayak kubu yang mudawamah ada hubud makruh, baik hubud yang dilarang agama. Mampu harapan dan suhbah dah baru, yang lagi suhbah guna, yang gulai dan yang kata dengan Allah, bisa ke ajaknya untuk dekat ke Allah. Suhbah dah baru faedah. Wala'allahu bimukhalatatit ta'ifah ta'udu alaihi barakatuhu. Mudah-mudahan orang tersebut yang sering bergaul dengan kelompok sufi akan kembali di atasnya keberkahan mereka dan sampai ia kepada apa yang mereka sampai kepadanya. Yang harapan sangat. Maka dalam ungkapan orang sufi yang sangat terkenal itu, pada syabbahu illam takunu mislahu. Maka serupailah mereka jika engkau tak bisa sama persis seperti mereka. Pada syabbahu illam takunu mislahu. Inna tasyabbuha bil kirami falahun. Sesungguhnya menyerupai orang-orang mulia adalah kunci keberuntungan. Serupai dengan menurutnya. Tak urungnya kebedah dengan jim dalam tubuh, yang berbeda dengan jim dalam tubuh. Tak urungnya kemayan tahajud dan witir, yang kemayan tahajud dan witir. Tak urungnya nak baca selawat, baca zikir, yang baca selawat dan zikir ini kan tasyabbuh. Saya sebenarnya macam tasyabbuh. Pada syabbahu ilam takunu mislahu, inna tasyabbuha bil kiram falahun. Jadi keberuntungan tak berserupa dengan orang-orang yang beruntung, orang-orang mulia. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Tak berserupa dengan orang-orang fasik, dia celaka. Tak berserupa dengan orang-orang sufi, maka adanya beruntung. Maka lagi ayat Imam tadi bagi ide na mutasawwifah, na mutarasimun, na mutasawwifah, na sufi. Sufi bebut yang datuk tingkat arif. Yang macam ke upaya-upaya roh untuk ikut-ikut apa yang diajarkan di ulama sufi, yang mutasawwif dengan sufi. Menyo golong mendadak malamnya tapi mutarasimun pakai nandau tu, pakai resam tu. Jadi kesimpulan Ibnu Athaillah menjelaskan kepada katanya bahawa dalam rangka untuk mudah perjalanan tanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, salah satu yang sangat tergantung dan membantu adalah suhbah orang-orang yang bisa menginspirasi tanya untuk dekat kepada Allah. Artinya mencari teman yang baiknya sebuah hal yang sangat dianjurkan dalam agama. Malah dari Nabi sendiri dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur may yukhalil falyandur ahadukum
may yukhali. Seseorang itu di atas agama, mana agamanya kebiasaan, teman dekatnya. Maka anda memperhati oleh salah seorang kalian, may yukhalil, dengan siapa dia berteman dekat. Yang hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi dalam agama sangat penting mengenai persoalan temannya, persoalan penting. Karena yang dapat memberi dampak baik atau buruk sangat terpengaruh oleh lingkungan dan persahabatan. Malah nasabah hadis lain yang berbunyi masalul jadis salih wasuk kahamilil miski wa nafikil kair. Artinya perumpamaan teman saleh dan teman jahat sama dengan perumpamaan orang yang menjual wangi-wangian dan orang yang meniup kain. Kainnya buluh dengan getiup apui ba urang pek parang. Urang pek parang pandai besi. Masalah kan nafikul kair. Bahamilul miski, diberi Nabi dalam hadis, orang yang mengkat miski, ima ayyuhdiyaka, kadang-kadang dia menghadiahkan kepada kamu wangi-wangian. Dan yang menurunkan wangi. Jadi tiga, orang itu tiga, gembira, kena hijau, dibentuk juga pun. Wa ima anta betul, kadang-kadang kamu membeli dari orang yang menjual miski. Wa ima anta jida minhu rihan taibah. Kadang-kadang kamu mendapati wangi yang aroma yang wangi. Lalu lampu dia bukan wangi. Nyokan hijau hadiah ini, nada blau lidahnya, atau nada blau hanya hijau hadiah, paling kurang selama ada dominan dan jumpa wangi. Wana fikul kir, orang yang pandai besi, orang pek parang, ima ayu mereka siabaka. Kadang-kadang dia membakar kain kamu. Bagi pek parang, ipa perci apui, tutung badannya. Wa ima anda tidak rihan kabisa. Kadang-kadang kamu mendapati aroma yang tidak sedap. Jadi tanya mengenai orang yang hanaga, ibarat dadu di samping pandai besi. Nyakan tutung pakaian, terasa behana sedap. Paling kurang beru orangnya dengan rupai parang. Tapi dadu di samping rumukan wangi, heboh keuntungan. Tak kala dia hadiah, ada pun yang nada blau, ada pun paling kurang merupakan bewangi. Jadi apa yang dijelaskan oleh Ibnu Athaillah ini adalah mengandung bersumber dari hadis-hadis Nabi yang mana dalam agama Dayu sangat kepentingkan persoalan memilih teman. Jadi kan berarti memilah-milih. Tapi yang dijadikan teman sejati harus orang yang bisa memberi inspirasi kepadanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Meski teman-teman sosial yang lain juga jangan ditanya anggap remeh. Karena Nabi nurah khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kena contoh buku kaya nama masalah duhud wa maqalla amalun. Hadirin sidang pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuki dalam sesi diskusi tanya jawab. Kami membuka 3 pertanyaan bagi para jemaah yang ingin menanyakan langsung pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji Zahrul yang memuliakan dan para peserta ilmu yang dirahmati Allah. Langsung mengulang pertanyaan. Jadi bagaimana sidro masyarakatnya dalam sidro semalam mungkin 22 jam ataupun dalam 3 minggu wati dalam menuntut cuma bubida lewati dalam lain. Sehingga orangnya bisa dikategorikan dalam masyarakat berakhlak mulia pandangan Allah. Kementerian yang boleh diamalkan dari orangnya mungkin anak geledah mungkin karena kesempatan dalam menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ujilah. Pertama ni, katanya dalam udiknya harus ada boleh putih jual udik. Jadi benar nak pertanyaan kesempatan menuntut sedikitnya bahkan yang bertanya ini. Alian menuntut yang dimaksud dari penanya apa menuntut ilmu fardu ain atau yang fardu kifayah.
Menyo yang dimaksudkan ilmu farduin, maka ana tawar menawar, ana musamaha, ana tolerir dalam agama adanya untuk menggugurkan kewajiban ilmu farduin. Adapun yang ilmu yang hanya ilmu yang fardu kifayah dalam rangka untuk membuatnya menjadi hamba yang sempurna, hamba yang betul-betul menjadi insan yang sempurna, nya akan dituntut secara wajib dalam agama adanya. Apabila mana nak paksa diri dan yang bujuk ke wali anak, nak paksa diri dalam agama bujuk ke orang yang ahli ibadat, yang ibadatnya bisa melebihi orang lain yang nak menduh, mana syarat anak dituntut kenal agama. Kerana yang masyarakat, mungkin agama yang paksanya sesuatu yang masyarakat. Cuman perlu kita ketahui pertama ini tujuan dan objeknya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun oleh Ibnu Abbas bertafsir makna liya'budun liya'rafuni. Aku tidak menjadikan jin dan manusia illa liya'rafuni, jadi mereka bermakrifat kepada aku. Walaupun sebagian tafsir makna ya'budun ibadat secara zahir, amal zahir. Bina sebagian mufassirin bertafsir makna ya'rafun, makna ya'budun ya'rafun. Yang menjadi kadang-kadang terjadi perbedaan di kalangan ulun sufi. Kadang-kadang hanya anggap dan nyolong memenuhi tujuan hikmat penciptaan dan nyolong belum duduk tingkat makrifah kepada Allah. Makrifahnya pun dibagi-bagi, anak sama mendung level makrifah. Yang memang anak pada pungkiri karena dari awal kan kelebihan dan derajat manusianya nak relatif, nak lebih kurang, anak sama mendung. Dari Nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in sampai itu katanya, tentang beda-beda level ataupun martabat masing-masing, anak sama mendung kedudukan manusianya. Jadi tanya sebagai orang awam, cara kitanya salih ilallah sebagaimana dipegah di Imam Ghazali dan Hidayah, orang yang suluk ilallah jid mencara orang yang ibadat penuh, jid mencara agaknya sebagai sirah mu'allim, jid mencara agaknya sebagai muta'allim, jid mencara agaknya muhtarif. Muhtarif orang yang memiliki profesi irfah, irfahnya profesi, bisa saja dengan PNS, bisa saja agaknya pegawai negeri sipil, bisa saja pegawai tentara, pegawai kepolisian dan pegawai swasta yang muhtarif. Jadi dengan apapun profesi dia bisa menjadi salih ilallah. Asal betul cara. Ketika dia profesi sebagai pedagang, urun mekat, sebagai dari segi urun mekat. Akibat cara pun profesi dengan mekat bisa menjadi sebab untuk salih dengan ilallah. Pertama niat dengan mekatnya pun tujuan untuk membangga-bangga dalam kehidupan atau untuk mencari nafkah yang halal ke anak yang berumah. Yang tujuan mencari nafkah yang halal ke anak berumah dibuat mekatnya yang suluk ilallah, qurbah ilallah. Jadi yang lahir nak penjelasan. Jadi kan maknanya kata-kata buat ikam ya. Dan sering ulang pada pengajian ikam. Baiklah anggapan ada dabut ikamnya tak anggap sebuah hal yang mustahil, yang mungkin dah capai lagi yang dipegahnya. Minimal manfaat dabut ikamnya menyadari ditanya mentang jiwa tertinggal. Yang minimal manfaat. Ketika sadar ditanya mentang jiwa tertinggal, han bangga dengan amal yang dah puput. Berarti han bangga dengan amal yang dah puput, punya niat dan motivasi dia untuk meningkatkan kualitas amal ditanya selamanya. Yang enam kan luar biasa manfaat. Sebab berokon kadang yang dalam dabut kita sebagainya, nah kadang-kadang idanya merasa sempurna amal ibadah, belum dadu daya dalam 12 tahun, dengan ibadahnya sangat sempurna, padahal ternyata macam jiwa tertinggal. Maka kepegah le Imam Abu Hanifah, hikayatus salihinnya junudun min junudillah. Cerita orang salehnya dia ke junudun,
Makna menundun tentara daripada tentara Allah, yakui bihal qulubul mukminin, bisa menguatkan hati orang beriman. Tanya orang mukminnya hati tanya kan kadang-kadang galau. Kadang-kadang tanya timur wiswas dalam hati. Jadi anda baca cerita-cerita orang saleh, iban keteguhan orangnya dalam beramal dengan ujian yang bertubi-tubi, ini membuatnya yang kuat. Maka Imam Abu Hanifah cukup senang tu baca cerita tentang orang-orang saleh. Malah nak pernah ungkapan banyak ketimbang orang yang timanya masalah fatwa hukum, lebih baik galak bahasnya kerana bisa membuat hati yang kuat. Dan haba Sufyan bin Uyainah, inda zikri salihin tanzilur rahmah, ketika menyebut orang-orang saleh turun rahmat. Itu juga penjelasan dari ulama. Iban makna ketika menyebut orang saleh turun rahmat, ketika dengar cerita orang saleh, dimohonlah tidaknya untuk memperbaiki diri, dimohonlah tidaknya untuk meningkatkan kualitas taatnya. Yang kaya membuat datang rahmat Allah. Bukan hanya menyebut cerita orang saleh datang rahmat, nanti hati pada dengannya dan motivasi dia. Jadi tanya yang mana ada kesempatan untuk tak ikuti lagi kepegahannya, karena tanggungjawab anak, tanggungjawab keluarga, tanggungjawab dalam masyarakat, yang bisa dengan cara lain untuk saling tanya kepada Allah. Tanya bermasyarakat bertujuan, tak bergaduh sifat-sifat yang membuat tanya sombong, sifat-sifat yang membuat tanya menggugurkan, merontokkan amal ibadat tanya. Yang mendang dah hilangkan, bergaul dengan masyarakat, dan kedepankan sifat membantu. Wallahu fi aunil abdi, makanan abdu fi auni akhi. Dan kedepankan sifat sosial, dan kedepankan sifat mengutamakan orang lain ketimbang roda. Jadi dalam ibadat yang lebih utamakan orang lain. Makruh, yang kan ibadat dia. Dan dia berkauli, usahakan lewat bina masyarakat warga dan yang akan merumpuk mendung. Baru dapat dia umur yang kemudian sifat kira pemimpin yang dicontohkan di Rasul. Sebab itu pegangan apa yang dia juga dia pegang di biasa. Jadi guna pertanyaan, kembali ke pertanyaan, iban cara kamu yang merumpuk budi yang ada baca. Cara di untuk suluk menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan berbagai profesi. Anak mencik dengan cara ibadat yang abid wadai dan masalah ibadat doktor. Tapi kunci ini itu saja dengan cara harus niatkan bu yang dah buatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya han akan terdebu, han ada apa ke? Apa ada apa ke? Supaya mengat keajarkan iban mekar yang bisa mendatangkan pahala. Anak saat lebih musibah, hijau kemaningan, tutung gede, anak untung, ipengut le Cina Medan, ipengut le orang yang muda, iban hati tanya, nak memberontak. Yang dengan dah pura-pura yang mendamekatnya bijit kesuluk ila Allah dengan cara. Dah baca dalam hadis lain dipegang oleh Nabi. Nah salah satu dosa bagi manusia yang hana tebusan kecuali lebih hammun fil maisha, hammun fi talabil maisha, lebih kesusahan dalam mencari penghidupan. Jadi dah mukat serba susah kat pada minta nafkah. Ingat ke hadis Nabi bahawa salah satu dosa bagi manusia yang hana tebusan kecuali dengan lebih kesusahan dalam mencari penghidupan. Rela kita yang sudah terima mampu yang terjadi. Kata qurbah ilallah sih. Yang bina ilmu mudah, cuman kadang-kadang bina orang bimbing, kadang-kadang dengan ilmu dia hanya bisa sih pengaruh nafsu. Dengan ilmunya bisa membuat dia berhijab pada Allah. Hanya jaminan dengan ilmu yang doa Allah. Sebab Abu Hasan Asyadili doa yang terkenal, Allahumma la tahjubni, Allahumma la tahjubni bi ilmi angka. Ya Allah, jangan engkau hijab aku dengan sebab ilmuku angka jauh daripada. Sebab dengan ilmu bisa membuat seseorang sombong sehingga jauh dari Allah. Maka Abu Hasan Asyadili berdoa, Allahumma la tahjubni bi ilmi angka. Ya Allah, bagi hijab dun dengan sebab ilmu dun diuh daripada roh. Jadi cara dia dengan nak ilmu, dia akan sempurna legore dibaca dalam kita. Ternyata mentam profesi dan yang di dunianya bisa memiliki potensi untuk dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mencara saja.
Namanya tak muka tujuan untuk melomba-lomba harta, tak muka tujuan untuk melele kedai, tak muka tujuan untuk berhari-hari di bangun. Ana ada kebi musibah anda terima belum? Kadang-kadang membuat tanya gara-gara na musibah bangkrutnya semakin jauh dari agama. Alian membuat tanya akhir ibadat ni beranggapan ada ibadat tapi anak keuntungan sinanya hanya berkorban kepada Allah. Malah bodoh kan juga. Semakin jauh tanya dengan Allah. Jadi dengan ilmu tanya akan mampu mengelola diri sendiri dan kelola roh. Yang tanya bukan lebih profesi oleh Allah. Yang profesinya bisa terjadikan potensi untuk berdoa ke Allah. Jadi anak mesti berdoa ke Allah. Dan tinggal bina hidup pikuk dunia, dan tinggal keluarga, saja tinggal tujuh yang kadang ke mana. Malahnya kadang-kadang itu berdosa, mintanya nak tanggung jauh. Mana kira-kira gambarannya. Jadi yang inti pun mesti maknanya anak modal, anak pengetahuan tentang data perkara untuk bisa mendekatkan daya kepada Allah. Tak boleh bina ilmu yang modal dasar lah. Fondasi di ilmu, kerana ilmu baru tinggal dah tuntun roh, Tuhan sanggup meminta boleh yang akan menuntun dengan. Kalau pertanyaan tadi, Assalamualaikum. Pertanyaan Abi membedakan memberi fasilitas ilmu kepada anak dalam arti zero anak ina seolah-olah dalam pemikiran berfungsi tidak pun siap sebagai kemudian kamu keluarga seakan-akan pemahaman untuk ilmu ba'an yang ina. Sedangkan ba'an yang agam apabila dia menuntut ilmu jadi masajid lebih panjang karena kenya sido beragam jauh berbeda dengan sido berino. Jadi yang jadi pertanyaan pemahaman sido berisi yang membedakan fasilitas ilmu dalam menuntut ilmu kepada anak ina dengan anak agam. Terima kasih. Pertama, ilmu yang wajib keajarkan diurisi ke anak, ilmu yang berkaitan dengan fardu ain, hana yang menyangkut dengan fardu kifayah. Pertama ada daripada dumbo dalil tentang ibadat akidah yang pertama. Akidah, alian oleh selesai persoalan akidah, ibadat yang pertama kali didapatkan atau difardukan atas animenya itu sembahyang. Bedakalan dalam runutan ilmu yang wajib kedua dalam ilmiah ilmu tadi, ada anak kena balik dia purna dia sembahyang dan syarat-syarat untuk sah sembahyang termasuk taharah, wudu dan sebagainya. Pada kami menjelang puasa baru purna cara berpuasa yang sah. Jadi kena harta baru murno cara berzakat. Kena harta dah baru murno cara berbuat haji. Berarti kan kewajiban menuntut ilmu dalam agama kan secara sempurna mendung dari A sampai Z bertahap ni. Bertahap yang diwajibkan. Maka istilah ilmu hal. Ilmu hal ini kan ilmu yang ilakil keadaannya ban balik. Kau wajib dia sembahyang, lain kalau wajib. Adapun persoalan persepsi masyarakat anak inangnya biasa anak boleh mayan-mayankan kita ilmu yang mungkin terpengaruh dari itu yang dijelaskan dalam agama danyo termasuk tentang anak diwajibkan jihad atau urinam alian hanjit pilih urinam sebagai pemimpin alian urinam anak boleh bertindak sebagai qadhi urinam hanjit bertindak sebagai wali dan lain-lain. Dari adangan mandum terbangun ke persepsi orang mampu pula luar dari ilmu. Di luar dari ilmu dia pakai. Ya kan? Itu kali dia kedua. Ini jihad yang wajib tegaknya.
lebih berjihad. Anian nafkah pi hana wajib diurinam, orang terima, orang wajib nafkah. Otomatis nyaganya hana wajib nafkah, interaksi gaknya dengan orang kan kurang. Hana yang bukan, hana kuat, hana boleh, hana tuntutan gaknya untuk memenuhi nafkah. Dari ini terbangun persepsi dalam masyarakat, hukum lalu ada ilmu. Pertama ada jawaban di uno, ilmu dan mandung wajib tuntut buahkan bohina. Nah yang perlu kifayah, nah yang perlu ini. Membuatkan terbangun persepsi lagi dalam masyarakat, mungkin akibat-akibatnya yang ada dalam Quran. Sebab dalam tafsir Ar-Razi, bab berbeza jatah pusaka urinam noragam, ini jelas ditulis. Haju hikmat beda pusaka urinam noragam, urinam hana wajib nabakah, urinam hana wajib mahal. Inan mentang urinam orang terima, nabakah terima dan bi, mahal terima dan bi. Jihad hana wajib. Di pendebikan yang kurang. Minor kali boleh pendebikkan kebutuhan yang sifatkan kebutuhan darurat dan kebutuhan hajat lebih kepada kebutuhan zina. La agama na kebutuhan haji, na daruri, na haji, na tahsini. Tahsini untuk menghias diri, untuk ngetrain gaya. Kebutuhan orangnya urinam le karena pertimbangan gaya, kan karena kebutuhan daruri, kan karena kebutuhan haji. Hajat dan darurah yang kata penuhi karena bakal suami. Maka nak pertimbangan gaya kan, nak motor, punya HP berdua apa. Guna iPad, guna laptop, gunanya guna je. Ini kan nampak pertimbangan gaya tak? Pakai HP mewah-mewah yang pertimbangan gaya. Yang pakai kan WhatsApp, pakai telefon. Lain kan ada doa sih. Pertimbangan gaya tak? Jadi kebutuhan gayanya tak sini ke lausul fikir. Nah kebutuhan daruri, nah kebutuhan haji, nah kebutuhan tak sini. Jadi urinam maka hikmat kepudik merupakan pusaka. Gaknya tak ada diterima pelain. Nafkah diterima, mahal diterima. Ini hana wajib jihad, hana wajib le hal-hal dalam agama yang hana wajib. Uragam ada yang kahwin tak berdebit mahal, berdebit nafkah, wajib jihad. Jangankan harta draw nyawa-nyawa harus dikorbankan. Nya jihad ka farduin. Nya kafir ke terangan Islam, nya jihad farduin. Yang hana baru fardu kifayah. Dia teori nak hana korbankan. Yang mungkin dasarnya jadi terbangun di dalam masyarakat kukuri namanya yang hat yang minta ilmu. Kerana jika selama dekatnya dalam menuntut ilmu, anak terjadi hal-hal yang dilarang di agama, silakan laku. Yang baik minta ilmu, bijak boleh undang roh kafe, bijak hero anak saudara pengi, bijak boleh ujar rumah, roh boleh kadang-kadang sembahyang naik jangli, tak berbahaya melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Selama anda dilakukan hal-hal yang dilarang agama, silakan. Jadi katanya menurut Allah anda boleh Eropah. Kemudian Eropah persepsi dalam masyarakat ayo berpijak berat urinam bertret, yang berpijak di kula urinam bertret sama lagi anak agama. Memang agama agak berbeza, mudah bersama. Ni kan? Dah menyorot atau juga dah. Nyoba lem benar. Nyoba lem anda boleh daya tuntut bersama. Anak agama sudah membedakan. Anak memang ada hal-hal yang anak berwajib diurinam. Kita bangun ke persepsi no. Puluhan luar tak demi. Kerana dia sebab dia sah-sah saja urinam. Maling kan. Nah malah Imam Sayyidi nak gurainya anak sadar dong 22. Itu 22 roh gurai Imam Sayyidi dari kalangan perempuan. Nah urinam jamin-jamin kan tak ingat kena jero dua yang sanggup baca mahali. Nah kadang besok bahan biasa tunggu dua. Nah pakainya dalam YouTube atau depu. Nah jero yang tunggu pakai YouTube depu lewat. Nah yang ada depu. Terasa lagi kan? Hanya menciptakan baiklah salah baiklah keliru itu. Tira urung si dalam kitab tanya wajib perbezaan yang hanjit dalam kebutuhan dasar. Punya kebutuhan lagi belajar ilmu pendidikan dia berbeza. Andosa ya. Malah dia bak lebih hadiah mandang punya keanehan yang memiliki maziyah yang kelebihan spesial. Jadi rohani dia biar dua temati demi umrah, demi haji.
anak yang baca anak gemele yang dia nak berbeza dia tafsir yang hanya berbeza kebutuhan pokok lagi yang tu dia anak di baru draw pada dua buah pinggan anaknya dua buah pinggan rata-rata pada berbeza tu anak pun dua buah pinggan yang kedua di tengah dah anak gede seperdua dari dua buah pinggan dah di tengah dah yang dosa tu kan kifayah napakah kerabatnya napakah karib anak pria yang ganik yang kifayah karena kifayah harus sesuai dengan kebutuhan harus mencukupi tapi di luar napakah yang wajib wajib diurusi ini yang pendidikan yang di luar fardu ini wajib diurusi dari kuliah S1, S2, S3 wajib diurusi tapi biar sesuai ditanggung biaya diurusi kerana agam sampai pendidikan S3 kerana inang S1 kasih nya dosa masih dosa teman kita bil bah sesuatu yang tentu kebutuhan pokok dan dasar dan fardu ini untuk satu pertanyaan lagi dengan menanyakannya jawaban Nabi yang tadi maka selesai pula kajian Afrika kita pada malam yang berbahagia ini. Saya selaku pembawa acara wa undur diri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk memberkati acara kita mintakan doa pada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.